Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Jangan lupa ya, sebelum kita mulai pelajaran, ikuti selalu protokol kesehatan seperti biasa. Baiklah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, dengan mengamati siswa mampu mengidentifikasi bagian-bagian tumbuh-tumbuhan dan fungsinya. Kedua, dengan mengamati siswa dapat menulis laporan bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya dengan benar. Yang ketiga, setelah mendengarkan penjelasan, siswa mampu menjelaskan pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang ketika memanfaatkan tumbuhan dengan terperinci. Keempat, setelah menjelaskan, siswa mampu mengelompokkan pertanyaan berdasarkan ciri-ciri pertanyaan yang baik dengan benar. Baiklah, kita mulai pembelajaran hari ini. Semangat ya! Lingkungan yang hijau berpengaruh terhadap kesehatan. Hal ini salah satunya adalah karena manusia menghirup oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan. Tumbuhan hijau membuat udara menjadi segar karena menghasilkan oksigen. Hari ini kita akan mengenali bagian-bagian dari tumbuhan. Lihatlah gambar berikut. Anak-anak pasti punya tumbuhan di sekitar kalian kan? Anak-anak bisa melihatnya keluar rumah untuk menyesuaikan melihat apakah betul pelajaran hari ini ada bagian-bagian tumbuhan sesuai dengan ada yang di sekitar kalian. Lihat gambar ini. Gambar apa? Tumbuhan. Di situ ada bunga. Kemudian ada buah, ada daun, batang, dan akar. Ada yang tahu tumbuhan itu terdiri dari apa saja? Betul. Yang pertama adalah akar. Mulai dari bawah ya, dari akar. Akar bagian tumbuhan yang tumbuh di dalam tanah secara umum, akar dibedakan menjadi dua, yaitu akar serabut dan akar tunggang. Ada di gambar, bisa dilihat. Akar berfungsi untuk menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Kemudian untuk menguatkan berdirinya tumbuhan dan sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Setelah akar, kita belajar tentang batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Batang berfungsi sebagai menyalurkan air, zat hara, dan zat makanan ke seluruh tubuh bagian tumbuhan. Tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah, serta zat-zat makanan yang lain. Kemudian hasil fotosintesis itu dialurkan ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Setelah batang, kita akan belajar tentang daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai
tempat berlangsungnya fotosintesis. Apa fotosintesis? Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan dengan bantuan energi cahaya matahari. Fungsi dari daun sebagai tempat penguapan air dan sebagai alat pernafasan pada tumbuhan. Daun dapat dibedakan berdasarkan bentuk tulang daunnya. Sebagai berikut, bisa dilihat ada tulang daun yang menyirip seperti sirip ikan, ada yang menjari seperti jari, ada yang melengkung, dan ada juga yang sejajar. Kalian dapat melihat secara langsung di sekitar rumah kalian. Carilah daun-daun yang berbentuk tulang menyirip, menjari, melengkung, dan sejajar supaya kalian lebih dapat jelas dalam melihatnya. Setelah daun, kita akan belajar tentang bunga. Di dalam bunga terdapat bagian, yaitu mahkota, benang sari, putik, kelopak, dan tangkai. Bunga adalah bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan biji. Bunga tersusun atas beberapa bagian, yaitu sudah Ibu sebutkan tadi, mahkota, kelopak, tangkai, putik, dan benang sari. Setelah belajar bunga, kita lihat tentang buah dan biji. Buah dan biji merupakan bagian tumbuhan hasil dari perkembangan bunga. Putik yang telah diserbuki oleh serbuk sari akan tumbuh menjadi biji. Biji dilindungi oleh daging buah. Buah dari setiap tumbuhan memiliki bentuk yang beragam. Nah, apakah anak-anak di rumah memiliki tanaman? Kira-kira kalian rawat atau tidak tanaman itu? Salah satu manfaat menanam tanaman adalah membuat udara menjadi segar. Tadi kita sudah belajar tentang tumbuhan, sekarang kita belajar untuk merawat tanaman. Memperoleh udara yang segar merupakan hak kita semua. Akan tetapi, kita juga berkewajiban merawat tanaman dengan cara menyirami dan memberi pupuk secara teratur. Setelah kita melakukan kewajiban, barulah kita memperoleh hak untuk mendapatkan udara segar dan lingkungan yang sehat. Tugas anak-anak hari ini adalah ada 5 pertanyaan yang harus dijawab. Yang pertama, bisakah kalian mencari bagian tumbuhan lain yang berfungsi untuk menjaga kelestarian tumbuhan tersebut? Diskusikan dengan orang tuamu dan tuliskan hasilnya. Kedua, langkah-langkah yang benar, lalu identifikasi dan tuliskan setiap bagian tumbuhan beserta fungsinya. Ketiga, apa kewajibanmu terhadap tumbuhan yang ada di sekitarmu? 4, manfaat apa yang bisa kamu peroleh dari bunga? Kemudian, jawablah semua pertanyaan itu, difoto dan dikirimkan kepada Bapak Ibu gurumu, baik di grup WA ataupun Classroom. Kita berlanjut kepada pembelajaran keempat. Silahkan dibaca cerita tentang Lani dan adiknya. Lani dan adiknya
Lani mempunyai tanaman yang ditanamnya di rumah. Setiap pagi dan sore hari, Lani selalu menyiram tanamannya. Selain menyiram, Lani juga memberi pupuk seminggu sekali dan tanaman Lani tumbuh dengan subur. Adik Lani juga mempunyai tanaman yang ditanam di rumah. Seringkali ia lupa untuk menyiram tanamannya. Ia juga jarang memberikan pupuk. Lani sudah sering mengingatkan adiknya. Namun, adik Lani selalu lupa. Ia lebih senang menonton TV dan bermain. Tanaman miliknya pun layu dan hampir mati. Sekarang, setelah membaca teks tadi, kalian bisa mendiskusikan dengan adikmu, kakakmu, atau orang tuamu dengan menjawab pertanyaan berikut. Bisa pertanyaan langsung dijawab dengan lesan saja, berdiskusi dengan kakak, adikmu, atau orang tuamu ya. Tidak usah ditulis, tidak apa-apa. Apa yang dilakukan Lani terhadap tanamannya tadi? Kemudian yang kedua, apa yang dilakukan adik Lani terhadap tanamannya? Ketiga, manakah yang menurutmu lebih bersikap bijak terhadap tanaman, Lani atau adiknya? Ketika adik tidak menyiram tanamannya, siapa saja yang dia rugikan? Selanjutnya, ketika adik Lani lupa menyiram tanamannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Keenam, ketika Lani menyiram tanamannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Ketujuh, mengapa memperoleh hak untuk mendapatkan tanaman subur itu penting? Yang terakhir, mengapa melakukan kewajiban untuk merawat tanaman itu penting? Pertanyaan-pertanyaan ini adalah gambaran tentang isi dari teks bacaan tadi. Boleh ditulis, boleh tidak. Selanjutnya, perhatikan lagi gambar berikut. Tanaman perlu kita rawat agar terus bisa tumbuh. Oksigen yang diberikan oleh tanaman akan membantu kita untuk bernafas. Jika semua orang seperti adik Lani, bayangkan apa yang akan terjadi terhadap semua tanaman? Apakah kamu sudah merawat tanamanmu dengan baik? Dan mengapa kita harus merawatnya? Coba perhatikan gambar berikut ya. Di sini ada gambar A, gambar B, dan gambar C. Berdasarkan gambar tadi, silakan diskusikan dengan orang yang ada di sekitarmu. Boleh kakak, boleh adik, atau orang tuamu. Kemudian, jawab pertanyaan yang ada berdasarkan gambar A, B, dan C. Pertanyaan yang pertama ditulis di dalam kolom ini juga. Apa tindakan yang mereka lakukan? Di gambar A apa? Di gambar B apa? Dan di gambar C apa? Dijawab satu-satu berdasarkan kolom. Pertanyaan yang kedua, apakah tindakan tersebut baik? Mengapa? Diberi alasannya. Selanjutnya, apa dampak bagi lingkungan? Gambar A, B, dan C. Sebutkan semua. Keempat, apa dampak bagi orang lain? Selanjutnya, apakah perbuatan dalam gambar tersebut melanggar hak orang lain? Mengapa? Sebutkan alasannya. Selanjutnya, apakah orang tersebut sudah melaksanakan kewajibannya? Mengapa? Yang terakhir,
apakah yang sebaiknya dilakukan? Kalau sudah dijawab, ditulis, difoto, kirimkan ke Bapak Ibu gurumu. Selanjutnya, untuk kalian yang sudah punya tanaman, kalau yang belum punya tanaman, silahkan menanam tanaman di sekitar rumahmu. Kemudian, Bu Ati akan memberikan tugas untuk membuat jadwal tanaman yang sudah kamu tanam dan disiplinlah dalam melakukan merawat tanaman kalian. Buatlah jadwal seperti ini. Hari Senin kegiatan di pagi hari untuk tanaman kalian apa? Dan kegiatan di sore hari apa? Contohnya, misalnya di pagi hari kalian menyirami tanaman kalian, di sore hari kalian menulis hanya memberikan pupuk atau hanya menyiangi tanaman. Tulis jadwalnya selama 1 minggu ini ya. Yang terakhir, lihat kembali pertanyaanmu yang dulu pernah dibuat. Kemudian kalian memilih dan mengelompokkan pertanyaanmu berdasarkan kriteria berikut. Ada beberapa kriteria di sini. Pertanyaan yang baik adalah sesuai topik. Kemudian jawabannya bukan iya dan tidak. Menggali lebih banyak informasi. Diawali dengan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Atau yang biasa disebut dengan kata tanya. Pertanyaan fokus atau tepat sasaran. Selanjutnya, bahasa yang digunakan adalah baik dan benar. Kemudian, antar pertanyaan berkesinambungan. Itu tadi adalah kriteria bagaimana pertanyaan yang baik. Dahulu di pembelajaran yang kemarin kalian sudah membuat beberapa pertanyaan. Sekarang silahkan mengelompokkan kalimat yang sudah kalian buat. Bisa kan? Hanya mengelompokkan. Alhamdulillah, pelajaran hari ini sudah selesai. Apa saja yang sudah dipelajari hari ini anak-anak? Kalian anak hebat, sudah yang pertama mengamati dan mampu mengidentifikasi bagian-bagian tumbuh-tumbuhan dan fungsinya. Yang kedua, setelah mengamati, kalian sudah dapat menulis laporan bagian tumbuhan dan fungsinya. Kemudian, setelah mendengarkan penjelasan dan membaca teks, kalian sudah mampu menjelaskan pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang ketika memanfaatkan tumbuhan dengan terperinci. Yang terakhir, kalian sudah dapat mengelompokkan pertanyaan berdasarkan ciri-ciri pertanyaan yang baik dengan benar. Kita selesai pembelajaran hari ini. Materi untuk besok adalah tema 3, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.